Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk kuliah eh, pada kesempatan ini tentang stem cell pada terapi neurorestorasi dan neuroengineering. Dari perkuliahan ini nanti saya diharapkan kamu sekalian dapat mempelajari tentang dasar-dasar pemulihan neurologis berdasarkan regenerasi dan plastisitas, kemudian dan interaksi terapi stem cell dalam perbaikan kelainan neurologis. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini nanti akan dapat memahami prinsip dasar dari perbaikan sistem saraf, indikasi, dan teknik dalam memilih terapi stem cell. Ini sebagai bahan referensi buku neurorehabilitasi untuk kelainan sistem saraf dan buku tentang stem cell terapi. Sistem pembelajaran dengan asynchronous online melalui video kuliah ini, dan nanti diharapkan setelah ini ada presentasi dari kamu semua disertai dengan umpan balik terhadap hasil pembelajaran. Metode penilaian atau evaluasi melalui rubrik dari skor presentasi, dan setelah itu ada ujian tertulis. Baik, kita mulai perkuliahan kita tentang stem cell dalam terapi di bidang neurorestorasi dan neuroengineering. Di sini saya akan membahas tentang definisi stem cell, bagaimana mekanisme kerja dari stem cell, kemudian indikasi terapi stem cell, kemudian penelitian stem cell dalam neurorestorasi dan neuroengineering, kemudian faktor penyulit terapi stem cell, serta kontraindikasi terapi dari stem cell. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa itu stem cell atau dalam bahasa Indonesia disebut sel punca. Jadi stem cell itu merupakan sel yang mempunyai potensi kemampuan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel di dalam tubuh. Kemudian dia memiliki kemampuan memperbarui diri sendiri, membentuk atau menggantikan jenis sel yang berbeda dalam jaringan atau organ yang rusak. Nah, berdasarkan dari jenis stem cell itu sendiri, ada yang pluripoten, pertama tutipoten, di mana dia bisa membentuk berbagai jenis sel di tubuh, baik yang embrionik maupun struktur yang ekstra embrionik. Nah, di sini sumbernya bisa berasal dari blastosis, ya. Kemudian nanti ada yang pluripoten, itu membentuk sel-sel dari semua lapisan, tapi bukan dari struktur ekstra embrionik. Nah, kemudian ada lagi yang stem cell dewasa atau embryonic stem cell. Dia bisa membentuk sel dalam satu kelompok jaringan atau organ. Dan yang terakhir, unipoten, bisa dapat membentuk hanya satu jenis sel. Misalnya sel neuron saja atau sel pankreas saja, seperti itu. Ya, dari sumber dan potensi dari stem cell ini, jadi stem cell itu yang tutipoten, contohnya yang dari blastomer, itu bisa tadi membentuk segala macam bentuk sel. Kemudian ada yang pluripoten, contohnya embryonik dan induced pluripotent stem cell. Yang saat ini yang boleh dikerjakan hanya induced pluripotent stem cell. Sementara embryonic stem cell itu tidak dibenarkan di banyak negara termasuk Indonesia. Kemudian resiko juga bisa membentuk sel tumor teratoma. Kemudian ada multipotent stem cell, contohnya yang hematopoietic stem cell, mesenchymal stem cell, atau neural stem cell. Nah, yang oligopotent contohnya neural progenitor cell.
Sementara ada yang bisa berdiferensiasi, misalnya dari sel darah bisa membentuk sel-sel tertentu seperti sel kulit, sel neuron, seperti itu ya. Nah, stem cell dewasa yang dari paling banyak dipakai dalam penelitian adalah yang dari bone marrow ya. Ini bisa em, dibuat menjadi hematopoietik atau mesenkimal ya. Eh, Berasal dari bone marrow mesenchymal stem cell. Kemudian ada yang dari sel darah perifer ya. Itu biasanya hematopoietic stem cell ya. Kemudian ada yang dari adipose, itu bisa dirubah isolasi menjadi stroma vascular fraksi ya. Nah, dari stroma vascular fraksi ini dia bisa berasal dari adipose tadi ya. Kemudian yang sekarang ini ada yang dari umbilical cord ya, yang paling banyak sekarang dilakukan penelitian. Yang dari umbilical cord ini bisa eee, membentuk hematopoietik maupun mesenkimal ya. Di sini bisa berasal dari darah tali pusat ataupun dari yang Wartengeli. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana kerja stem cell itu di tubuh begitu kita berikan ya. Jadi mekanisme kerja dari stem cell tadi dalam melakukan pemulihan atau regenerasi jaringan saraf yang rusak atau terganggu itu bisa dia melalui proses sel itu sendiri migrasi ya ke tempat yang mengalami kerusakan untuk menggantikan sel neuron yang rusak. Kemudian dia akan setelah proliferasi dan diferensiasi akan melakukan integrasi dan koneksi membentuk kembali jalur saraf yang mengalami kerusakan dengan mengeluarkan growth factor dan signal molekul. Nah, stem cell ini juga bisa memproduksi faktor neurotropik yang mendukung hemostasis di otak dan mengurangi neuroinflamasi dan kematian neuron melalui modulasi dari sistem imun, yaitu melalui astrosit dan mikroglia dengan mengurangi marker-marker inflamasi seperti interleukin 1B, interleukin 6, TNF alfa atau interferon gamma. Nah, stem cell selain tadi efeknya yang bisa mengurangi inflamasi atau menggantikan sel saraf yang rusak, dia juga berperan sebagai metabolik di sistem saraf. Misalnya dalam metabolisme glukosa. Sel punca dapat menormalkan metabolisme glukosa dengan mengubah protein yang diekspresikan di mitokondria. Kemudian bisa melalui dengan membuang toksin atau mensekresi dari growth factor VEGF untuk remodeling dari pembuluh darah. Dengan VEGF yang lebih tinggi dan metabolisme glukosa yang lebih besar, itu akan menimbulkan efek neuroprotektif. Nah, bagaimana stem cell kerjanya untuk program neurorestorasi ya. Jadi stem cell yang dari bone marrow bisa berasal dari membelah menjadi hematopoietik atau mesenchymal stem cell. Nah, kemudian hematopoietic stem cell ini juga bisa diperoleh dari darah tali pusat atau dari darah perifer. Mesenchymal stem cell ini juga bisa diperoleh dari sumsum tulang, dari tali pusat, dari cairan ketuban, dari jaringan adipos, atau dari berbagai organ lain di tubuh kita. Sementara neurostem cell, sebenarnya di otak kita itu ada stem cell endogen yang cukup banyak. Dia terletak di zona subventrikuler, di daerah gyrus dentata,
daerah hipokampus, kemudian juga di zona periventrikuler sumsum tulang belakang. Nanti dari masing-masing stem cell ini, kalau kita ingin memastikan ini dia betul suatu mesenchymal stem cell, dia harus positif marker dari standar sel guideline cell terapi harus positif CD105, CD73, CD90, CD19, CD29, CD271, CD146, dan harus mengandung STROF1 dan SSA4. Sementara kalau yang hematopoietic stem cell, markernya dia harus mengandung CD133, CD34, CD1, CD117, dan KD dan VEGF. Nah, kemudian ada lagi yang neural stem cell yang sifatnya sudah unipotent. Dia bisa menggantikan sel melalui efek parakrin, yaitu dengan bystander effect, di mana di sini melalui parakrin effect itu dia akan memicu mengeluarkan BDNF, NGF, NT3, VEGF, GDNF, dan CSPG. Sementara itu juga melalui mikrovesikel dan exosom. Nanti dia akan membentuk perbaikan-perbaikan di sistem saraf ya melalui neurorestorasi, melalui mekanisme neuroplastisitas, neuroproteksi, dan imun regulasi. Kondisi ini bisa diberikan pada kasus stroke, kasus cedera kepala maupun cedera medula spinalis, kemudian pada kondisi cerebral palsy, epilepsi, atau cedera tulang belakang maupun cedera kepala, dan penyakit-penyakit lain seperti Parkinson, Alzheimer, autis ya, dan yang lain. Nah, stem cell pada neurorestorasi yang banyak diteliti adalah mesenchymal stem cell. Bagaimana kerja mesenchymal stem cell dapat memperbaiki neurogenesis dan gliogenesis di otak, juga mengurangi kerusakan blood-brain barrier melalui efek parakrin, atau dengan efek parakrin ini juga dia memodulasi sistem imun. Mesenchymal akan memproduksi kemokin, sitokin, kemudian faktor neurotropik, serta vesikel ekstraseluler, dan juga melalui proses antiinflamasi dan antiapoptosis, dia akan menghambat fibrosis, angiogenesis, dan neurogenesis, serta imun regulasi. Kapan kita berikan stem cell pada kasus-kasus neurologi? Sudah banyak penelitian dilakukan di seluruh dunia pada kasus kelainan neurologi ya, yang paling banyak memang saat ini penelitiannya di bidang stroke, kemudian ada di kasus cedera, baik itu cedera tulang belakang maupun cedera di kepala dan saraf tepi. Kemudian untuk multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, tumor otak, cerebral palsy, Alzheimer, Parkinson, kemudian ada penyakit-penyakit kelainan otot ya, juga kelainan penyakit genetik lainnya. Ini penelitian stem cell di bidang neurorestorasi dan neuroengineering. Dari jurnal tren stem cell yang dari International Journal Molecular Science tahun 2022, pada penelitian tahun 1988 sampai 2022 terdapat 492 uji klinis stem cell. Tapi baru 2 studi yang telah mencapai fase 4, artinya sudah masuk ke dalam sistem pelayanan yang rutin.
Stem cell yang paling banyak digunakan adalah bone marrow, mesenchymal stem cell, dan hematopoietic stem cell, dan juga umbilical stem cell. Nah, kebanyakan penelitian-penelitian ini yang berasal dari sumsum tulang, mesenchymal dan umbilical cord juga banyak digunakan pada kasus stroke, kasus cedera di medula spinalis di otak dan saraf perifer, kemudian juga pada tumor otak, multiple sclerosis, ALS, cerebral palsy, Parkinson, Alzheimer, walaupun Alzheimer di sini belum terlalu banyak. Kemudian kelainan mata yang disebabkan oleh kelainan sistem saraf. Nah, stem cell pada perbaikan di trauma kepala dalam pengobatan regeneratif untuk memulihkan neuron yang rusak, itu bisa digunakan bone marrow yang berasal dari sumsum tulang, dari adipos, atau dari umbilical cord. Ya, dia mampu meregenerasi jaringan saraf yang rusak, bisa diberikan melalui intravena, fungsi lumbal, intraarterial. Dari penelitian yang dilakukan oleh Wang dan teman-temannya, menggunakan umbilical cord mesenchymal stem cell dengan dosis 10 juta yang dimasukkan melalui lumbal fungsi. Setelah 6 bulan dievaluasi, ternyata terjadi peningkatan yang secara bermakna dalam fungsi motorik, mobilitas, keseimbangan, dan juga komunikasi. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Liu dan kawan-kawan, dia menggunakan mononuklear dari bone marrow pasien trauma kepala, jadi autologus ini pada 48 jam setelah mengalami trauma. Dengan dosis 6 juta sel per cc, autologus dan mononuklear sel per kilogram berat badan diberikan secara intravena. Hasilnya dari transplantasi bone marrow mononuklear stem cell yang autologus intravena ini bisa mengurangi intensitas terapi dalam mempertahankan tekanan intrakranial dan mencegah terjadi tingkat keparahan dari kerusakan-kerusakan organ. Jadi pada saat stem cell diberikan pada kasus cedera otak, ternyata stem cell ini bisa meregenerasi jaringan otak, meningkatkan perbaikan jaringan, mengurangi inflamasi, kemudian pemulihan fungsi saraf, dan memicu pembentukan angiogenesis. Jadi dari mesenchymal tadi, dia akan mensekresi TSG6, kemudian akan disupresi NF K beta dan pathway signal. Nah, ini akan mengurangi efektivitas mikroglia dan makrofag dan juga MP2, MCP1 dan rantes untuk mengurangi infiltrasi leukosit di perifer sehingga bisa mengurangi kaskade inflamasi dengan menurunkan kadar pro-inflamatori dari TNF-alfa, interleukin 1, interleukin 6, dan sitokin pro-inflamatori yang lain dengan meningkatkan interleukin 4, interleukin 10, TGF beta 1, dan sitokin antiinflamasi yang lain. Sehingga dia bisa mengurangi kaskade inflamasi untuk mengurangi kerusakan dari sel saraf. Penelitian stem cell pada stroke. Jadi stroke juga bisa dilakukan terapi stem cell, ya, baik fase akut, subakut maupun kronis, ya. Dan dari penelitian yang banyak dilakukan di luar, ternyata stem cell banyak digunakan untuk yang mesenchymal yang berasal dari adipos, sumsum tulang maupun sel adiposa. Dengan berbagai dosis, ya,
dan, transplannya alur rutenya ada yang intravena, intraarteri, kemudian melalui stereotaktik, juga bisa melalui intratekal dengan berbagai dosis dan, waktu penyuntikan juga beragam dari fase yang paling, cepat itu 7 hari, ada juga yang 3 bulan, 2 tahun, 1 tahun, ada yang 5 sampai 6 tahun pasca stroke ya, di-follow up, ada yang, 5 tahun, 1 tahun, ada yang 6 bulan dengan menilai outcome-nya, eee, modified ranking score dan pemeriksaan CT scan ataupun imaging ya. Dari penelitian stroke, stem cell itu bisa melepaskan VEGF, IGF, BDNF, dan ini merupakan faktor pertumbuhan jaringan untuk merangsang plastisitas otak dan, pemulihan. Dengan peningkatan regulasi faktor pertumbuhan, pencegahan kematian sel, dan peningkatan konektivitas sinap, sehingga terapi stem cell pada stroke ini bisa meningkatkan pemulihan fungsional setelah fase akut, subakut, maupun fase kronis. Tapi, dalam penelitian yang kita lakukan, sejauh ini, ternyata stem cell di fase akut jauh lebih cepat perbaikannya ketimbang stem cell yang sudah kronis. Nah, terapi stem cell ini juga ada faktor penyulitnya, yaitu reaksi imun, terutama kalau kita berikan allogeneic. Nah, yang paling aman memang adalah autologus. Tapi sayangnya kalau pasien yang sudah, usia lanjut, di mana mesenkimal stem cell-nya atau stem cell-nya sudah berkurang dengan bertambahnya usia, sehingga, kalau kita berikan pada orang usia lanjut, tentu jumlah, stem cell-nya tidak sebagus dan sebaik yang berasal dari umbilical cord. Yang dari umbilical cord dan yang mononuklear dan adipos ini ternyata lebih cocok untuk transplantasi allogenik. Kenapa? Karena dia sel imunnya belum matang sehingga reaksi penolakannya, jarang ya, jarang sekali terjadi. Nah, penyulit yang lain tentu juga berdasarkan dari, berat ringannya penyakit, kemudian, target kita dalam, mau sampai sejauh mana penyembuhannya, kemudian jenis sel yang mana yang akan kita pakai, apakah pluripoten, multipoten, atau unipoten. Kemudian, jangan lupa melihat efek sampingnya. Kemudian target terapinya apakah pasien dengan kelainan genetik atau bukan genetik, kelainan metabolik atau kelainan neurodegeneratif. Tentu outcome-nya akan berbeda. Kemudian faktor penyulit lain adalah rute pemberian. Tentunya pemberian yang invasif seperti intracerebral atau intraspinal tentu ada efek samping yang terduga akibat prosedur pemberian. Sementara injeksi intravena, intranasal lebih aman, tetapi di satu sisi kalau intravena tentu jumlahnya yang akan kita berikan harus lebih besar karena dia bisa pada saat kita berikan intravena akan mencari semua lokasi-lokasi di tubuh, baik itu di paru, di hati, di ginjal. Kalau di situ ada kelainan, dia juga akan ikut memperbaiki kelainan-kelainan di situ. Dan juga tentu beresiko untuk terjadinya tromboemboli. Nah, kapan kita tidak memberikan stem cell pada kasus-kasus tertentu, seperti misalnya ada kegagalan multi organ, ya. Itu sebaiknya kita tidak memberikan karena, di sini sudah terlalu banyak kerusakan yang terjadi. Demikian juga kalau adanya ketidakstabilan hemodinamik. Kemudian pada pasien yang infeksi di tempat penyuntikan, kemudian adanya gangguan koagulasi,
atau pada pasien-pasien yang hipersensitif terhadap stem cell yang kita berikan. Kemudian bisa juga pada pasien dengan tumor ganas yang aktif, kemudian juga pada wanita hamil dan menyusui belum ditemukan keamanannya, maka sebaiknya tidak diberikan pada wanita hamil dan menyusui. Kemudian ada juga riwayat penyakit gangguan psikiatri yang berat. Baiklah, demikian kuliah kita pada saat ini. Setelah ini saya minta kalian semua mempelajari untuk membuat presentasi yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Nanti dari sini saya akan melakukan penilaian dari presentasi yang kalian lakukan. Baiklah, kita cukupkan pertemuan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.